Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, nomor absen 4, NIM 181012512028. Saya dari kelas 5C PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan inklusif. Untuk lebih lanjut ke pembahasan selanjutnya, marilah bersama-sama kita simak video berikut ini. Apa sih pendidikan inklusif? Nah, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Selain itu, pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat belajar di sekolah umum yang ada di lingkungan sekolah mereka dan dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak tersebut. Lalu, apa saja tujuan dari pendidikan inklusif tersebut? Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua. Pendidikan inklusif bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebinekaan antar manusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menyatukan hak semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya, tujuan pendidikan inklusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus, bagi pihak sekolah, bagi guru, dan bagi masyarakat. Yang pertama, bagi anak. Nah, bagi anak akan merasakan menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya. Anak akan memperoleh macam-macam sumber belajar dan tumbuh. Anak akan memperoleh kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman sebayanya. Kemudian, anak juga dapat meningkatkan harga dirinya. Untuk tujuan yang kedua, yaitu untuk pihak sekolah. Untuk pihak sekolah ini, tujuannya itu adalah untuk memperoleh pengalaman untuk mengelola berbagai perbedaan dalam satu kelas. Kemudian, sekolah dapat mengembangkan apresiasi bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda yang satu dengan yang lainnya. Lalu, sekolah dapat meningkatkan rasa empati pada keterbatasan anak dan kepekaan terhadap keterbatasan orang lain. Terakhir, pihak sekolah juga dapat meningkatkan kemampuan untuk menolong dan mengajar semua anak dalam kelas. Tujuan yang ketiga itu adalah tujuan yang hendak dicapai oleh guru. Nah, yang pertama itu membantu guru untuk menghargai perbedaan pada setiap anak dan mengakui bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan. Kedua, menciptakan kepedulian bagi setiap guru terhadap pentingnya pendidikan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Ketiga, guru akan merasakan bertentangan untuk menciptakan metode baru dalam pembelajaran dan mengembangkan kerjasama dalam memecahkan masalah. Tujuan yang keempat itu adalah tujuan bagi masyarakat. Yang pertama itu meningkatkan kesetaraan sosial dan kedamaian dalam masyarakat. Yang kedua, mengajarkan kerjasama dalam masyarakat dan mengajarkan setiap anggota masyarakat tentang proses demokrasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu membangun rasa saling mendukung dan saling membutuhkan antara anggota masyarakat. Dalam pendidikan inklusif, layanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak, baik secara individu maupun kelompok. Dalam pendidikan ini tidak terfokuskan pada sudut pandang ketidakmampuan, kecacatan, dan penyebab
kecacatan yang dimiliki, akan tetapi lebih terfokus kepada kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki mereka. Kebutuhan mereka jelas berbeda dari satu dengan yang lain. Sampai saat ini, pendidikan inklusi diperlukan dalam rangka melayani dan memenuhi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi isu yang sangat menarik dalam Sisdiknas karena pendidikan inklusif memberikan perhatian dan pengaturan para siswa yang memiliki kelainan untuk bisa mendapatkan pendidikan pada sekolah-sekolah umum atau sekolah luar biasa. Hal ini sejalan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya di bumi Indonesia ini dalam mengakses pendidikan. Di samping itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan hendaknya mengandung prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya, membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu lawan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki bakat istimewa yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan bermutu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman serta tidak membeda-bedakan antara anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang tidak berkebutuhan khusus. Selain itu, dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 pada Pasal 3 bahwa setiap anak ABK yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ABK berhak bersekolah di sekolah umum, bukan hanya di SLB. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi diskriminasi terhadap ABK dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus, karena semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing anak. Oleh karena itu, pendidikan inklusif ini sangatlah penting untuk diterapkan. Dengan adanya pendidikan inklusif ini dapat memberi peluang dan membuka kesempatan untuk anak ABK memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Pendidikan inklusif ini merupakan sarana belajar yang cocok untuk semua anak dalam hal adaptasi dan sosialisasi sehingga dapat menjadi wadah yang wajib antar anak untuk bersosialisasi dengan keanekaragaman yang ada. Pendidikan inklusif ini juga dapat memberikan pemahaman kepada yang tidak berkebutuhan khusus agar dapat menerima, mengerti, dan memahami antara perbedaan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, anak didik tersebut diajarkan bagaimana cara bersikap toleransi dan menerima keanekaragaman yang ada, sehingga dapat hidup berdampingan dengan baik tanpa adanya pembedaan. Sehingga dari pihak lembaga pendidikan pun harus selalu melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah diterapkan agar sesuai dengan kebutuhan anak didik, serta harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus agar dapat tetap belajar secara optimal. Apakah pendidikan inklusif itu penting? Mengapa? Nah,
Berikut merupakan beberapa alasan pendidikan mengapa pendidikan inklusif itu penting. Di antaranya yang pertama, pendidikan inklusif dapat memberikan banyak manfaat, yaitu manfaatnya tuh yang bagi siswa lebih aktif, mampu beradaptasi dan menghargai perbedaan. Manfaat bagi guru lebih terbuka untuk terhadap perbedaan, mampu mendidik siswa yang lebih beragam. Manfaat untuk masyarakat dapat menyadarkan masyarakat bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa label dan diskriminasi. Alasan yang kedua itu, anak berkebutuhan khusus akan lebih berprestasi jika mereka belajar bersama dengan anak-anak pada umumnya di sekolah inklusif. Alasan yang ketiga, semua anak baik, cacat maupun tidak mempunyai hak yang sama untuk belajar bersama dengan anak yang lain. Yang keempat, sejak-jaknya anak tidak diberi label atau dibeda-bedakan secara rigid, tetapi perlu dipandang bahwa mereka memiliki kesulitan dalam belajar. Alasan yang kelima, tak ada alasan yang mendasar untuk memisahkan anak dalam pendidikan. Anak memiliki kebersamaan yang saling diharapkan di antara mereka. Yang keenam, penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung menunjukkan hasil yang baik secara akademik dan sosial bila mereka berada pada setting kebersamaan. Yang ketujuh, semua anak membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan hubungan antar mereka dan mempersiapkan untuk hidup dalam masyarakatnya. Yang kedelapan, minimal ada 5 kelebihan yang berhasil diidentifikasi dalam penerapan pendidikan inklusif. Yang kesembilan, setiap anak berhak hidup di dalam dunia aslinya. Dunia anak adalah dunia yang bersama-sama anak lain dari berbagai latar belakang dan berbagai kondisi. Alasan yang ke-10, setiap anak akan menjadi dewasa. Saat dewasa, ia akan hidup dengan masyarakat yang sangat beragam. Alasan yang ke-11, pendidikan inklusif ini merupakan sarana belajar yang paling cocok untuk semua anak dalam hal adaptasi dan sosialisasi. Alasan yang ke-12, pendidikan inklusif ini sangat cocok untuk semua anak karena setiap anak memiliki kebutuhan sendiri yang unik. Alasan yang ke-13 atau alasan yang terakhir, pendidikan inklusif ini lebih efisien dalam penggunaan sumber belajar dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Inklusi juga mengajarkan anak untuk toleransi dan mengenal perbedaan. Anak itu seperti kertas putih yang siap kita berikan berbagai warna dan coretan. Mengajarkan anak tentang toleransi kepada orang-orang sekitar merupakan hal yang sangat penting diajarkan sejak dini. Namun sebelum mengajarkan toleransi kepada anak, sudahkah kita sebagai orang tua benar-benar paham untuk bertoleransi? Maka dari itu, orang tua juga harus menyadari apa itu toleransi sehingga bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Toleransi tidak hanya tentang agama. Nah, toleransi yang sering kali menjadi sorotan di tengah masyarakat adalah toleransi agama. Hal tersebut sangatlah wajar karena pembahasan tentang agama sangatlah sensitif dan perlu pemahaman toleransi yang baik dan benar. Sebenarnya, toleransi tidak hanya tentang agama. Toleransi memiliki cakupan yang luas di semua aspek kehidupan seperti aspek sosial, rasial, agama, seksual, kesehatan, dan pemikiran. Walaupun setiap aspeknya memang berbeda, namun konsep toleransi tetaplah sama, yaitu tentang menghargai orang lain. Toleransi juga menjadikan anak menghargai perbedaan. Mengajarkan sesuatu pada anak itu lebih efektif jika langsung dengan praktiknya. Begitu juga dengan pemahaman toleransi yang kita tanamkan pada anak. Saat anak kita merasakan langsung dan bergaul dengan temannya ataupun orang lain yang memiliki kondisi berbeda darinya, dia akan lebih mudah merasakan kondisi orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita menerapkan inklusi terhadap anak agar dapat lebih memahami arti perbedaan. Demikian pentingnya pendidikan inklusif ini saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.